pukul 9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kita memujinya, memohon pertolongan kepadanya, meminta ampunan kepadanya, dan meminta perlindungan kepadanya dari kejahatan diri kita serta keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, tak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tak ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah yang tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusannya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad, kepada sanak keluarga dan para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kebangkitan. Kumahatufillah yang dirahmati Allah, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Antuna semua dan ahlan wa sahlan, selamat datang dan selamat bergabung pada agenda kami, yaitu Temu HCE 2025, Tebar Ilmu Bersama Home of Character Education tahun 2025, yang ini juga merupakan rangkaian dari Roadshow to PPDB HCE tahun ajaran 2025-2026. Alhamdulillah, kita sudah mendapatkan atau sudah tergabung 400 peserta lebih ya, lebih dari 400 peserta khusus muslimah ya dari Sabang sampai Merauke. Semoga saja Allah meridhoi upaya kita untuk thalabul ilmi kita hari ini dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Mungkin sudah ada yang tahu dari para bunda, dari ummahat tentang HCE. Belum, Ustazah. Oh iya, iya. Gini saya sampaikan, saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit pengenalan profil HCE Indonesia ya, Bu Mahat ya. HCE Indonesia atau Home of Character Education Indonesia adalah komunitas bimbingan secara online untuk orang tua praktisi home education atau homeschooling dengan menggunakan konsep PKN atau pendidikan karakter nabawiyah. Jadi pendidikan berbasis fitrah begitu ya Bunda. Eh, HCE ini sendiri berdiri pada tahun 2023 dan dibina oleh Bunda Husna Banaha yang juga merupakan founder dari Sekolah Orang Tua Ayah Bunda Hebat atau Sotap Hebat. Untuk kantor HCE Indonesia ini sendiri berada di Dusun Tegalrejo, Desa Langenharjo, RT 1 RW 5, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Untuk HCE Indonesia ini mempunyai atau membuka dua program ya Bunda. Yang pertama itu TABIS, Taman Bermain Berkarakter Islami. Kemudian yang kedua yaitu TAMYIS. Untuk TABIS ini diperuntukkan anak tufulah usia 4 sampai 6 tahun atau setara PAUD dan TK begitu. Untuk bimbingan kesehariannya ini sangat fleksibel namun terarah begitu Bunda. Jadi pembersamaan orang tua di rumah dengan sifatnya fleksibel begitu. Kemudian untuk tamyiz ini merupakan bimbingan anak fase mumayyiz ya.
Untuk tahun ini adalah tahun pertama dibukanya tamyiz. Jadi insya Allah tahun ajaran baru nanti, tamyiz adalah angkatan pertama begitu Bunda. Untuk angkatan pertama ini dibuka usia 7 sampai 8 tahun atau setara kelas 1 dan kelas 2 sekolah dasar. Untuk yang tabis itu alhamdulillah sudah 2 angkatan ini dan untuk tahun ajaran baru besok insya Allah adalah angkatan ketiga. Alhamdulillah eh, Allah telah memberikan kemudahan serta kelancaran 2 tahun ini untuk berkembangnya HCE Indonesia. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya saya mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya selaku moderator yang insya Allah akan menemani webinar hari ini, memandu webinar hari ini. Nama saya Lulu Nugroho Putri Setiawati atau Lulu Umu Aisyah. Saya berasal dari Wonogiri, akan tetapi saat ini saya berdomisili di Solo begitu. Sebelum saya masuk pada pembahasan selanjutnya atau acara selanjutnya, akan saya bacakan kembali atau saya sampaikan kembali untuk tata tertibnya Bunda ya, tata tertib Zoom. Untuk tata tertib webinar Temu HCE 2025, yang pertama, marilah kita senantiasa ikhlaskan niat menuntut ilmu dan bermuamalah lillahi ta'ala. Yang kedua, isti'anah dan berdoa sebelum webinar dimulai. Yang ketiga, pastikan sudah izin dan meminta ridho suami untuk mengikuti rangkaian kegiatan Temu HCE 2025. Kemudian yang keempat, pastikan perangkat HP atau PC, kamera, dan mikrofon berfungsi dengan baik. Yang kelima, pastikan daya baterai HP atau PC cukup. Yang keenam, pastikan sinyal dan kuota internet mencukupi selama webinar. Yang ketujuh, silakan tulis nama pengguna Zoom dengan format nama underscore domisili. Yang kedelapan, pastikan hadir webinar Temu HCE 2025 tepat waktu. Yang sembilan, mohon mengedepankan adab dalam bermajelis. Yang ke-10, mohon mematikan mikrofon dan kamera selama webinar berlangsung. Penggunaan mikrofon peserta hanya jika sudah dipersilahkan moderator. Yang ke-11, mohon menggunakan fitur chat untuk berkomunikasi dengan peserta lainnya jika ada hal-hal yang perlu dibicarakan. Yang ke-12, jika Bunda Qadarullah terhalang atau menghadapi masalah teknis selama webinar, mohon menginformasikan panitia atau fasilitator melalui fitur chat atau pesan pribadi. Yang terakhir, mohon agar tidak meninggalkan webinar sebelum kegiatan ditutup. Untuk tata tertib sudah kami sampaikan kembali, semoga nanti bisa dijadikan perhatian ya Bunda. Kemudian untuk mekanisme Q&A webinar hari ini, nanti pertanyaannya bisa dikirimkan melalui WAG Q&A HCE atau materi ya, materi HCE hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, jadi sampai jam 9 malam. Akan tetapi jika nanti dari Umahat atau Bunda sekalian ada yang menyampaikan pertanyaan tapi mungkin agak privasi, kemudian malu, boleh nanti dikirimkan japri ke nomor saya selaku moderator. Insya Allah nanti kita sampaikan ke fasilitator untuk didiskusikan bersama begitu. Untuk jawabannya, insya Allah akan disampaikan keesokan harinya, begitu ya Bunda. Untuk judul webinar hari ini adalah Parenting Delusion. Nah, kira-kira apa ya parenting delusion ini? Saat ini banyak sekali teori parenting, kemana ku tentukan arahku.
Menurut si A tidak boleh pakai kata jangan kepada anak, tapi menurut si B perlu pakai kata jangan agar anak paham. Menurut si X, anak dibahagiakan dengan banyak mainan, tapi menurut si Y, jangan kebanyakan mainan, nanti nggak kreatif. Menurut si M, anak harus diajarkan Quran sejak dini. Tapi menurut si N, calistung diajarkan nanti saat anak usia 7 tahun. Menurut si A, anak harus diberikan time out kalau tantrum supaya jadi figur yang tangguh. Tapi menurut si Z, diterapkan gentle parenting agar anak sehat mental dan kuat dalam berpendirian. Orang tua milenial yang tumbuh di tengah-tengah kebanjiran informasi internet, mereka banyak yang terkena hyperparenting. Terlalu banyaknya informasi yang dikonsumsi sehingga bingung, resah, dan gelisah untuk menentukan arah. Lalu, apa itu parenting delusion? Lalu, bagaimanakah agar kita tak terjerumus parenting delusion? Bagaimanakah langkah kita dalam menentukan arah mendidik yang benar? Insya Allah, kita semua akan mendapatkan jawabannya dari pemaparan materi yang akan disampaikan pemateri kita hari ini ya Bunda. Jadi, mari kita usahakan untuk mengikuti webinar hari ini hingga selesai. Semoga Allah mudahkan dan semoga kita mendapatkan ilmu dari webinar ini ya Bunda. Amin. Sebelum masuk ke materi, marilah kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, akan saya sampaikan profil tentang pemateri kita hari ini, yaitu beliau Bunda Uswah Hasanah ST. Beliau berasal dari Pontianak, namun saat ini berdomisili di Balikpapan karena mengikuti suaminya yang bekerja di sana. Pendidikan terakhir, Sarjana Teknik Informatika, kemudian pengalaman pendidikan, Guru Bimbel Nurul Ilmi Pontianak pada tahun 2012 sampai 2013. Guru part-time SMP SMA Al-Fityan Kuburaya, Kalimantan Barat pada tahun 2013 sampai 2014. Penggerak TKRBB Ketapang, Kalimantan Barat pada tahun 2021 sampai 2022. Penggerak WAG Komunitas RBB, Rumah Bermain Bunaya. Untuk kegiatan beliau saat ini, yaitu ibu rumah tangga, menuntut ilmu, praktisi pendidikan fitrah, homeschooler, admin, bendahara HCE, dan juga tim rumah belajar Nunbah Pontianak. Masya Allah. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat langsung saya persilahkan kepada pemateri kita, Bunda Uswah. Silahkan Bunda Uswah. Apakah Bunda Uswah sudah masuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda Uswah. Wan ya, tadi sempat tiba-tiba keluar, jadi masuk lagi ini. Alhamdulillah, Anda bagikan dulu filenya ya. PPT kita hari ini. Kan Bunda Lulu kemarin bisa tolong tampilkan filenya nggak ya? Oh ya, baik Bunda. Saya coba dulu. Hey, 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 hey. Oh,
Atau Bunda fasilitator yang lain mungkin bisa membantu untuk menampilkan PPT-nya ya. Saya belum ketemu. Nah, alhamdulillah. Nah, terima kasih Mbak Adel, Bunda Adel. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Bunda. Ya, jazakallahu khairan. Ya, jangan saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Allah memberikan waktu kepada kita di sini. Eh, Segala puji dan syukur kepada Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, atas segala nikmat yang sangat banyak. Nikmat hidayah, iman, Islam. Allah pilih kita sebagai umat Islam, yang mana Islam adalah agama yang sempurna. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini, aku telah sempurnakan agama untuk kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama. Alhamdulillah. Dan juga segala nikmat yang Allah berikan, di mana kita sendiri pun tak mampu untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian, kita ini menghitung segala nikmat-nikmat yang Allah berikan, tentu sungguh kita tidak bisa menghitungnya. Sangat banyak sekali Allah memberikan nikmat kepada kita. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, mudah-mudahan sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Dan di Balikpapan, alhamdulillah, Allah berikan rahmat hujan di sini dari malam. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita bisa bertemu di sini. Dan judulnya tadi yang seperti disebutkan sama Mbak dulu ya, sama Bunda Lulu, Parenting Delusion. Banyak teori parenting. Kemana aku tentukan arahku? Nah, ini menjadi pertama ya, saya
menjadikan urutan pertama dalam rangkaian HC ini, dan judulnya memang eh, urutan pertama yang memang perlu kita mulai sebelum melanjutkan materi-materi yang lainnya lagi ya. Eh, Baik Bunda Rohimakumullah, mungkin bisa di next Bunda Adel. Nah, begini, ilmu versus teori. Saya ingin tahu dari bunda-bunda sekalian ini, apakah sama antara ilmu dan teori? Silakan disampaikan pendapatnya, mungkin dari chat boleh atau langsung juga silakan. Sama nggak sih? Atau beda? Atau gimana? Beda ya? Beda. Seringnya beda ya? Oh, beda, beda. Beda, Tidak sesuai. Oh, Masya Allah. Ilmu itu baku. Ya, ilmu itu baku ya. Alhamdulillah. Tidak, Tidak sama. Iya. Teori belum tentu bisa dipraktekkan untuk semua. Nah, ya, Masya Allah. Oh, udah pada tahu ini ya, Masya Allah. Oh iya, qadarullah. Berbeda, ilmu baku. Nah, nah. Alhamdulillah. Eh, Pada umumnya, umat ilmu mencakup teori dan amal. Prakteknya tetap menyesuaikan pada kondisi, Ustazah. Ilmu itu kumpulan pengetahuan, kalau teori kumpulan fakta. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah. Eh, Rata-rata bilang beda ya. Nah, coba kita telusuri lagi ya. Dari sini, apakah memang seperti itu? Boleh di next, Bunda Adel. Apakah sama nih? Mari kita. Oh, Masya Allah. Barakallahu fikunna. Terima kasih bunda-bunda sudah menjawab. Dan pada umumnya mengatakan beda ya. Kemudian di sini kita rinci ya, apa itu ilmu? Nah, kita perlu tahu ilmu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ilmu adalah apa yang dibangun di atas dalil, dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, terkadang ada ilmu yang tidak berasal dari Rasulullah SAW, tetapi dalam urusan duniawi seperti ilmu kedokteran, ilmu hitung, ilmu pertanian, dan ilmu perdagangan. Nah, dalil di sini yang dimaksud adalah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Ilmu duniawi bisa menjadi ilmu bermanfaat ketika diniatkan karena Allah dan mengamalkan ilmunya sesuai dengan syariat. Insya Allah, eh, ilmu duniawi sendiri pun ketika contohnya di sini seorang dokter yang memberikan obat-obatan halal bagi pasien. Nah, bagaimana dokter yang ilmu itu hanya duniawi, tapi Allah bisa mengangkat itu menjadi ilmu yang bermanfaat ketika kita niatkan karena Allah, dan kita berusaha menjadikan ilmu-ilmu itu sebagai landasannya adalah dalil. Seperti itu. Masya Allah. Nah, next, eh, kita lanjutkan teori. Teori. Nah, sedangkan teori itu apa? Teori menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi. Nah, Alhamdulillah tadi ada yang bilang ilmu itu baku ya, dan teori tidak. Sedangkan data dan argumentasi yang diambil belum tentu berasal dari dalil dari Al-Quran. Belum tentu. Bisa jadi dia masih pendapat pribadi atau bersifat spekulatif. Eh, Misalnya ya, seperti kita mengira-ngira, oh kayaknya eh, kucing ini apa ya? Contohnya ya seperti kita melihat sesuatu itu
kita pikir itu adalah seperti contohnya di sini teori Charles Darwin ya tentang manusia berasal dari kera. Apakah ada dalilnya? Nah, sedangkan kalau kita cari dalilnya, teori Charles Darwin ini manusia berasal dari kera, bahkan Allah itu menyebutkan kita manusia diciptakannya dari ya Nabi Adam Allah ciptakan dari tanah ya, dan Allah menciptakan kita dari air yang memancar. Kemudian next. Nah, dari tadi ilmu dan teori ya, kita lihat ternyata memang seperti yang Alhamdulillah Bunda-Bunda sudah tahu semuanya pada umumnya tadi menjawab kalau Mohon maaf, Bunda sekalian, sepertinya terjadi gangguan ya. Sembari kita menunggu Bunda Uswa, mungkin kita bisa baca. Kita baca kembali untuk materinya yang sudah disampaikan tadi ya, seperti yang di PowerPoint yang di-share. ya kan, Assalamualaikum. Tadi qadarullah keluar. Kita lanjutkan lagi ya. Ya, baik Bunda. Iya, tadi kita sampai di parenting delusion ya. Iya, tentang teori Darwin. Iya, teori Darwin. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya berarti ilmu ini dari apa itu parenting delusion? Nah, kenapa saya mengangkat lebih dulu ilmu dengan teori? Karena memang parenting itu salah satu dari ilmu ya, parenting, ilmu parenting. Nah, kita lanjut lagi dengan parenting delusion. Dengan kita sudah tahu dasarnya ilmu dengan teori itu adalah berbeda. Selanjutnya kita akan tahu ilmu parenting, ilmu parenting delusion itu seperti apa. Parenting adalah proses pengasuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. Maka ilmu parenting bisa dikatakan maknanya adalah ilmu atau tanda-tanda kebenaran yang digunakan untuk mengasuh atau proses pengasuhan oleh orang tua kepada anaknya. Ini dari ucapannya Ustadz Abdul Khalik ya, di mana di YouTube ada juga pembahasan tentang parenting delusion. Apa itu delusion? Delusion dalam bahasa kita adalah delusi. Delusi itu maknanya adalah meyakini sesuatu bahwa itu benar, padahal sebenarnya itu tidak benar. Parenting Iya, mohon maaf, sepertinya material apa itu hilang lagi ya Bunda suaranya. Mohon ditunggu sebentar. muncul lagi ya. Assalamualaikum, apakah sudah terdengar lagi? Alhamdulillah sudah Bunda. Ya, Alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi ya. Selanjutnya,
Setelah itu, apa itu parenting delusion? Nah, tadi kita sebutkan bahwa parenting delusion itu ilmu parenting yang dia itu ternyata tidak benar gitu. Tapi kita merasa itu tuh eh, benar deh kayaknya. Apa yang dikatakan si A itu benar deh kayaknya. Tapi ada waktunya kita bilang, si Z itu benar deh kayaknya. Seperti itu. Kita lanjutkan ke contoh kasusnya ya. Biar kita bisa lebih mudah-mudahan Bunda kita semua bisa memahami lebih dari contoh kasus ini. Nah, ini contoh kasus. Ini saya mengambil 4 contoh saja di antara banyaknya contoh kasus yang kita temui di lapangan ya Bunda. Ini sebagai mudah-mudahan bisa menjadi ibrohnya, kita mengambil ibrohnya dan kesimpulannya saja dari sini. Dan ya saya pun juga menyampaikannya secara umum ya, penjelasan secara umum yang insya Allah dari keempat ini pun dari rangkaiannya acara HCE insya Allah akan dibahas juga gitu, insya Allah. Saya juga membahasnya secara umum saja ya. Nah, yang pertama, menurut si A, anak harus diberikan time out kalau tantrum supaya jadi figur yang tangguh. Tapi menurut si Z, terapkan gentle parenting agar anak sehat mental dan kuat dalam berpendirian. Kira-kira tim mana nih? Bunda-bunda nih, tim A atau tim Z atau mungkin tim abu-abu ini? Kemudian yang kedua, menurut si A, tidak boleh pakai kata jangan kepada anak. Tapi menurut si B, perlu pakai kata jangan agar anak paham. Yang ketiga, menurut si X, anak dibahagiakan dengan banyak mainan. Tapi menurut si Y, jangan kebanyakan mainan, nanti nggak kreatif. Yang keempat, menurut si M, anak harus diajarkan Quran sejak dini. Tapi menurut si N, calistung diajarkan nanti saat anak 7 tahun. Sebelumnya, Bunda, mungkin sampai di sini bingung nggak sih dengan ini si A, ini si C? Oh, didik secara Oh, ya, nah, abu-abu ya. Ada juga yang masih abu-abu, Insya Allah. Semoga di sini kita coba lagi telusuri ya. Memang dalam lapangannya itu memang membingungkan ya Bunda ya, Masya Allah. Apalagi di saat orang-orang itu eh, seperti meyakinkan gitu ngomongnya tuh di saat kita buka media sosial, entah itu Instagram gitu kan, kita buka. Kayaknya meyakinkan sekali apa yang disampaikannya, seperti itu ya, Masya Allah. Itulah fitnah ujian kita di saat ini gitu. Nah, ya semoga setelah ikut ini saya tak abu-abu lagi terkait parenting. Amin ya Allah. Mudah-mudahan ya, semoga benar-benar paham. Kita lanjutkan. Sebelumnya perlu kita pahami. eh apa sebelumnya Bunda ada. Nah ini sebelumnya perlu kita pahami. Nah, sebelum kita membahas kasus-kasus ini, eh, kita pahami dulu nih ya tentang kita Islam seperti apa sih? Islam adalah agama yang lurus, pertengahan, tidak ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Allah Maha Adil, Allah Al-Adil. Allah itu mengajarkan kita keadilan, dan Allah mengajarkan agar hikmah di setiap urusan, termasuk mendidik anak. Hikmah menurut Al-Hafiz Ibnu Qayyim rahimahullah ialah melakukan sesuatu yang tepat. Nah, yang pertama melakukan sesuatu yang tepat dengan cara atau metode, sama saja yang cara metode yang tepat. Yang kedua, caranya tepat juga di waktu atau momen yang tepat. Nah, ada 3 yang beliau sampaikan. Melakukan sesuatu yang tepat, dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat. Coba kita lebih lanjut lagi, kita bahas satu persatu. Coba. Yang kasus pertama. Nah, ini. Menurut si A, anak harus diberikan time out kalau tantrum supaya jadi figur yang tangguh.
Tapi menurut si Z, terapkan gentle parenting agar anak sehat mental dan kuat dalam berpendirian. Nah, kita garis bawahi tentang tantrum di sini. Berarti ini adalah membahas tentang tantrum ya. Bagaimana sih hadapi tantrum di sini? Ada yang bilang time out, ada yang bilang ya udah gentle parenting aja gitu kan. Nah, kita lihat dalilnya di sini ya. Salah satu dalil yang saya bawa di antara banyaknya dalil tentang bagaimana menghadapi anak-anak yang menangis gitu. Dari Rubai binti Muawis, dia berkata, Rasulullah mengutus untuk mengumumkan pada pagi hari Asyura di wilayah kaum Ansor yang berada di sekitar kota Madinah. Barang siapa yang pagi hari ini berpuasa, hendaklah menyelesaikannya. Barang siapa yang tidak berpuasa, hendaknya menahan makan dan minum sampai malam. Setelah adanya pengumuman itu, kami berpuasa dan mengajak anak-anak untuk melaksanakan puasa. Kami juga mengajak mereka ke masjid dan memberikan mereka mainan dari kulit wol. Nah, jadi ada pengalihan ya. Eh, jika mereka menangis karena lapar, kami menyodorkan mainan sampai waktu berbuka puasa tiba. Nah, jika mereka menangis, nah saat mereka menangis ini karena lapar, akhirnya dia menyodorkan mainan. Masya Allah. Jadi bagaimana para sahabat menyikapi anak-anaknya ketika mereka menangis itu dengan memberikan mainan. Kenapa mainan? Karena em, mereka itu mengetahui gitu. Mereka berempati kepada anak-anaknya. Berempati ketika mereka sedih, kasihan ya sedih. Terus mereka berpikir, eh iya dia lagi apa yang membuat mereka itu menjadi senang. Nah, sedangkan anak-anak itu sangat memang dunianya bermain ya. Jadi saat itu mereka menyodorkan mainan sampai waktu berbuka puasa tiba. Ini juga menunjukkan bagaimana ketika kita mengajarkan anak-anak untuk suatu hal kebaikan, buatlah suatu itu menjadi eh, mereka itu menjadi senang di situ gitu. Bukan berarti kita malah menekan mereka gitu, tapi bagaimana mereka itu bisa menjadi senang dengan suatu kebaikan itu. Seperti itu. Nah, ini untuk salah satu contoh ya dalil bagaimana mengatasi tantrum. Kemudian next di kasus kedua. Nah, ini menurut si A tidak boleh pakai kata jangan kepada anak. Tapi menurut si B perlu pakai kata jangan agar anak paham. Nah, ini yang memang marak juga ya, yang ada di sosmed. Maka bagaimana penggunaan kata jangan dalam Islam? Kira-kira apakah ada dalil yang menyebutkan bahwa tidak boleh pakai kata jangan dalam melarang anak dalam Islam? Apakah ada dalilnya? Selama ini sih saya tidak pernah ya, belum pernah menemukan bahwa dalil mengatakan kata jangan itu tidak ada gitu. Bahkan kalau kita telusuri lagi, seperti apa sih dalam mendidik anak-anak misalnya, kalau kita mau melarang anak-anak ya, ini kan bahasanya jangan itu kan kata-kata larangan ya. Nah, seperti apa para sahabat, para nabi, para orang-orang soleh itu menyikapi anak-anak untuk saat kita itu melarang mereka. Nah, ternyata kita dapati dalam Al-Quran di surah Luqman. Nah, surah Luqman ini sangat ini ya suatu orang soleh yang Allah berikan hikmah, Insya Allah orang yang berilmu gitu. Luqman ini menurut jumhur ulama orang soleh. Dia bukanlah nabi yang di zaman nabi, bukanlah nabi yang hidup di zaman Bani Israel. Beliau hidup di zaman Bani Israel tapi bukan nabi gitu. Dan anaknya itu setelah ditelusuri oleh para ulama dan dia itu anaknya belum balik dan dia menyampaikan pesan.
wa idh qala luqmanu libanihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Nah, kita lihat di sini, ternyata di dalam Al-Quran Allah menyebutkan ada seorang soleh dan Allah menjadikan ini panutan kita. Dan beliau mengucapkan kata jangan di sini. Dan kita lihat lagi, jangan itu adalah kata yang tegas ya. Nah, dan dalam Islam itu berarti kalau kita lihat ada tanda seperti ini, berarti boleh aja kita mengucapkan kata jangan. Nah, di sini kata jangan, kata yang tegas ini diucapkan dalam eh, hal yang sangat tegas juga di dalam Islam, yaitu mempersekutukan Allah. Itu hal yang paling sesuatu yang kezaliman yang besar di dalam Islam ya. Dan itu hal yang syariat, yang melanggar syariat, yang haram. Nah, begitu. Dan kemudian juga kita lihat di sini, eh, Luqman itu mengatakan kepada anaknya, "Hai anakku." Nah, kalau kita telusuri dalam tafsir tentang ya bunaya, dalam tafsir At-Taisir menyebutkan kata ya bunaya itu adalah ungkapan kasih sayang. Nah, begitu begitu hikmahnya Luqman dalam menyampaikan sesuatu kepada anaknya. Dia mengucapkan kata sayang kepada anaknya. "Wahai nak, sayangku." Kalau kita ya, bahasa kita ya. "Nah, anakku yang sayang, jangan ya." Seperti itu. Begitu lembutnya. Janganlah kamu mempersekutukan Allah. Itu. Nah, coba bedakan ketika misalnya kita mau bilang sama anak. Tiba-tiba misalnya anaknya usia 3 tahun ya. Tiba-tiba dia coret dinding nih. Dia coret dinding. Asik-asik tuh dia lagi coret dinding. Terus tiba-tiba, ya namanya kita orang tua ya, tiba-tiba itu rasanya sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Kita ingin dindingnya bersih, seperti itu rapi gitu kan. Eh, Tidak ada kotor gitu kan. Tiba-tiba dengan melihat anak kita 3 tahun langsung bilang, "Jangan coret di dinding." Oh, dan itu langsung kita tiba-tiba menaikkan suara lagi kan ya. Masya Allah. Eh, ini yang menjadi pelajaran buat kita ya di Quran Surah Luqman gitu. Gimana kita menyikapi anak itu, apalagi anak-anak yang coret dinding itu, kita sebenarnya kita nggak tahu kan. Kalau misalnya kita pikir-pikir, anak yang coret dinding itu apakah sesuatu yang memang benar-benar berbahaya gitu? Apakah itu sesuatu yang eh, diharamkan gitu secara syariat gitu? Apakah kita, apakah dan kita rasakan bagaimana apa yang sedang dia kerjakan di situ? Jangan-jangan dia sedang berproses untuk belajar di situ. Oh, ternyata kalau saya coret-coret di dinding ini seperti ini ya. Jangan-jangan di dalam pikirannya seperti itu. Dia lagi ingin tahu sebenarnya. Sedangkan ingin tahu adalah proses belajar yang merupakan fitrah belajar anak yang perlu kita rawat gitu. Nah, bagaimana dong seperti itu kalau misalnya kita inginnya dindingnya bersih, tapi di satu sisi anak ini coret-coret di dinding. Nah, kalau terlepas dari dinding itu bisa kita bersihkan lagi ya, apa yang sudah terlanjur, ya qadarullah masyafa'al gitu kan. Nah, bisa mungkin kita sikapi dengan eh, kalau dia memang sukanya di dinding, ya kita fasilitasi dengan papan tulis misalnya. Dan kita bilang, nah ini di sini ya coret-coretnya. Sambil kita bermain bareng mereka di situ. Umi mau gambar inilah gitu. Tentu insya Allah Mohon itu maaf. menjadi, ya. Iya, tafadhol Bunda. Tadi sempat hilang suaranya. Tafadhol. Oh iya, sudah kedengaran ya? Alhamdulillah sudah Bunda. Oh ya, Alhamdulillah. Nah, seperti itu ya para bunda-bunda rahimakumullah. Eh,
contoh kecil dari sesuatu yang mungkin kita bisa lihat lagi bagaimana kita balik lagi tadi hikmah. Bagaimana kita belajar menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Seperti itu. Dan memang ini perlu belajar ya Bunda. Saya sendiri juga masih perlu belajar dan kita terus belajar, belajar dan terus belajar gitu. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita dalam belajar untuk menjadi pendidik, menjadi orang tua yang terbaik buat anak-anak kita. Next, kasus ketiga. Nah, menurut si X, anak dibahagiakan dengan banyak mainan. Tapi menurut si Y, jangan kebanyakan mainan, nanti nggak kreatif. Nah, di sini Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana Rasulullah SAW memperlakukannya. Nah, gimana nih tentang mainan ya berarti ya? Dahulu aku sering bermain dengan boneka anak perempuan di sisi Nabi SAW. Dahulu aku juga memiliki teman-teman yang biasa bermain denganku. Ketika Rasulullah SAW masuk ke rumah, teman-temanku pun berlari sembunyi. Beliau pun meminta mereka untuk keluar agar bermain lagi. Maka mereka pun melanjutkan bermain bersamaku. Nah, ternyata, Masya Allah, Rasulullah SAW ketika Aisyah masih kecil ini ya, karena Aisyah pun dari sebelum balik sudah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Nah, beliau masih masih masanya untuk bermain dan ada teman-temannya juga bermain dan ternyata itu juga ada permainan boneka di situ. Berarti bagaimana? Ternyata dalil yang disebutkan ini berarti anak-anak boleh dong untuk bermain gitu, punya mainan. Nah, balik lagi kita hikmah ya, menempatkan sesuatu. Misalnya kita juga lihat kondisi kita sebagai orang tua. Apakah kita mampu membelikan semua mainan yang dia inginkan? Kemudian, apakah kita bisa, apakah mainan itu cocok untuk usianya? Seperti itu. Apakah mainan ini uh, juga nanti seperti apa baiknya gitu. Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Yang paling penting di situ. Nanti kalau kita sering beli makan mainan, ternyata malah menjadi uang kita yang harusnya untuk prioritas itu ada, uang untuk prioritas, tapi ternyata malah nggak bisa dibelikan hal yang prioritas, itu kan malah menjadi kesulitan orang tuanya, seperti itu. Jadi kita, Alhamdulillah Islam itu mengajarkan kita pertengahan ya. Nah, kemudian kasus keempat, menurut si M, anak harus diajarkan Quran sejak dini. Tapi menurut si N, Calistung diajarkan nanti saat anak 7 tahun. Nah, ini sebenarnya insya Allah akan lebih detail pembahasannya oleh Hubi ya, oleh uh, Mbak Husna Hubi. Beliau insya Allah akan setelah setelah ini di pekan berikutnya tentang prioritas pendidikan. Nah, itu. Nah, saya membahas satu dalil saja dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu memaparkan tahapan tersebut. Dahulu saat kami masih anak-anak bersama Rasulullah SAW, kami belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Setelah itu kami baru belajar Al-Quran, sehingga iman kami pun semakin bertambah kuat. Mungkin kalau kita lihat di Balikpapan saja ya, bunda-bunda, saya melihat sekolah-sekolah itu yang mereka promosikan adalah Al-Qur'annya. Nah, Masya Allah. Dan ternyata di sini kita juga diberi pemahaman dari hadis ini, belajar iman yang dimaksud adalah belajar nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, itu seharusnya didahulukan sebelum mengajarkan cara membaca Al-Quran. Apa sih nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran? Seperti apa? Seperti yang paling simpel, paling sederhana adalah Al-Fatihah. Itu sangat terkandung seperti iya karena abudu wa iya karena stain. Hanya
Padamulah ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Nah, sini. Jadi kita balik lagi ini, apakah kita selama ini mengajarkan Al-Quran, terus apakah kita juga menyampaikan keimanan? Apakah kita menyampaikan bahwa Allah lah satu-satunya, bukan salah satu ya, tapi satu-satunya yang kita sembah dan satu-satunya tempat kita untuk meminta pertolongan. Seperti itu. Apakah kita sudah seperti itu? Apakah kita sudah sering mengingatkan di dalam setiap momen anak kita ketika mereka sakit dan kita berdoa kepada Allah, minta tolong, ya Allah sembuhkan ya Allah. Apakah sudah seperti itu? Gitu. Itulah pengaplikasian Al-Quran yang sederhananya. Kemudian selanjutnya, nah ini jadikan dalil Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan untuk mencari kebenaran, bukan pembenaran. Nah, ini untuk ini aja ya, untuk pesan buat para bunda gitu. Dan saya sendiri juga, jangan sampai, naudzubillah, kita itu mencari pembenaran. Misalnya, kita eh, meyakini suatu teori ya, meyakini suatu teori, eh, tapi kita masuk teori itulah yang kita cari dalilnya. Nah, ini misalnya kita setuju dengan teori yang mengatakan kata jangan, maka kita cari dalil di mana Nabi SAW mendidik anak tidak menggunakan kata jangan. Terus, dalil yang lain yang ada kata jangannya itu dilupakan. Nah, kita hanya menyebutkan dalil yang eh, mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pakai kata jangan itu. Seperti apa contohnya? Ketika Nabi SAW mengajarkan kepada anak kecil itu, ya beliau itu ceritanya lagi makan bersama dan ada anak di situ yang lagi makan dan makannya itu kemana-mana, tangan kanan, tangan kiri, ambil yang jauh gitu. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW mengucapkan, eh, ya gulam, wahai anakku, ya wahai anak, samillah, ucapkan bismillah. Wal biyaminik, ucapkanlah kata, eh, makanlah dengan tangan kanan, wakul mimma yalik, makanlah apa yang ada di dekatmu. Nah, itu kan nggak ada kata jangan kalau kita telusurin ya. Tapi sebenarnya kan ada dalil yang tadi saya sebutkan, eh, Allah berfirman di dalam Al-Quran bahkan itu ada kata jangannya gitu. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, dari sini apakah setelah melihat contoh kasus ini, bunda-bunda apakah masih ada yang abu-abu dalam memahami ini atau sudah jelas? Jadi kita lanjutkan lagi ya. Nah, waktunya juga insya Allah bentar lagi mungkin sudah mau selesai. Nah, kemudian kemana aku tentukan arahku? Nah, Alhamdulillah sudah lebih jelas sampai mana? Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang mendengarnya sudah semakin jelas ya. Nah, ini karena judulnya, ya Alhamdulillah, Masya Allah, paham. Jadi judulnya itu kan tadi, Parenting Duration, banyak teori parenting, kemana aku tentukan arahku. Nah, ini judul
Iya, mohon maaf. Suaranya menghilang lagi ya, Bunda. Mari kita tunggu sekejap. Semoga nanti Bunda Uswa bisa segera masuk kembali. Terkeluar lagi tadi. Alhamdulillah sekarang sudah masuk lagi. Ya, kemana aku tentukan aku ya Bunda ya. Kita lanjutkan di slide selanjutnya. Mohon maaf, Bunda Uswa, suaranya belum terdengar jelas. Ya. Sekarang apakah sudah jelas? Masih kurang terlihat, masih kurang terdengar dengan jelas, Bunda. Masih kurang ya. Nah, Bunda, belum jelas. Jelas. Mungkin saya masuk di satu lagi. Baik, mohon maaf. Coba saya keluar yang di sini ya. Masih kurang jelas, Bunda. Oke, Bunda, izin saya ganti device-nya. Apakah di sekarang sudah terdengar? Alhamdulillah sudah terdengar dengan sangat jelas, Bunda. Jazakillahu khairan. Alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi ya, insya Allah. Ya, Alhamdulillah terdengar. Nah, kemudian kita akan bahas lagi kemana aku tentukan arahku. Oke, selanjutnya boleh dilanjut. Nih. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa menjadi prinsip kita ya, yang jadi pegangan kita mudah-mudahan untuk agar lebih jelas ke depannya. Bisa kita mendapatkan banyak teori parenting gitu. Berdasarkan dalil sahih, anak adalah pemberian dari Allah, yang mana jika kita mendidiknya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka kita ketahui prinsip utama mendidik anak adalah ibadah. Inilah tujuan Allah menciptakan kita dan juga anak-anak. Nah, inilah prinsip kita ya, mendidik anak itu adalah ibadah. Adalah pemberian dan anak-anak adalah pemberian dari Allah. Nah, inilah tujuan Allah menciptakan kita dan juga anak-anak. Ibadah memiliki cara dan tuntunan sebagaimana seseorang bekerja harus mengikuti SOP dan aturan agar diterima dan mendapatkan gaji. Lantas, bagaimana ibadah kita diterima? Nah, kalau orang bekerja kan biasanya yang perlu ada SOP aturan seperti itu. Bagaimana agar diterima? Nah, ibadah juga ini syarat diterima ibadah itu ada dua, ya Bunda ya. Ikhlas dan ittiba. Nah, kedua hal ini adalah penjabaran dari dua kalimat syahadat sebenarnya ya, Bunda. Jadi ikhlas itu dari asyhadu alla ilaha illallah, kita eh, bersaksi dan kita menetapkan, gitu kan? Itu kan tanda kita itu ikhlas lillahi ta'ala. Segala yang kita kerjakan itu karena Allah. Asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi
kita menetapkan, kita meniadakan segala sesembahan, menetapkan hanya satu-satunya tempat kita meminta pertolongan, tempat kita beribadah. Dan kemudian yang kedua, tiba. Next, penjelasan lagi dari kita lihat lebih rincinya lagi, ikhlas. Seperti apa di slide selanjutnya. Nah, yang satu, niat yang ikhlas. Jika memiliki sesuatu keinginan ya, misalnya, kita ingin memasak, kita masak nih buat keluarga nih. Tapi tentunya kita ada niat ya. Ah, ya udahlah, yang penting anak-anak kenyang aja. Apa yang ada di kulkas, ya udah bawa aja lah. Siapkan aja yang ada di kulkas gitu kan. Kira-kira menu kita, misalnya menu kita di kulkas itu ada sosis, ada nugget, sama nasi. Nah, udah itu aja kita menu kita kan. Yang penting mereka kenyang. Itu kalau niat kita agar anak-anak kenyang ya. Berbeda, misalnya kita eh, niatnya kita memasak itu biar anak dan suami tidak kelaparan, sehat, biar sehat mereka, buat badannya juga, mudah mereka beribadah kan. Nah, tentunya menu makanan yang kita pilih pun akan lebih cermat. Nah, sama halnya dengan mendidik anak. Apa niat kita mendidik anak? Kira-kira sudah benarkah niat kita? Apakah kita meniatkan terbersit mungkin di dalam hati kita? Oh, pengen lihat anak-anak ini menjadi sukses, menjadi anak soleh, nanti dibanggakan, jadi kebanggaannya orang tua, dilihat sama teman-teman, jadi sesuatu yang bernilai harganya di dunia ini gitu. Apakah kita berpikir seperti itu? Misalnya kita jauh-jauh menyekolahkannya, dan kita punya harapan, punya impian dari situ dia jadi hafal Quran, dan ternyata ekspektasi kita itu yang di dunia, bukan bukan yang memang kita tidak meniatkan kepada Allah gitu. Contohnya seperti keikhlasan itu. Contohnya kita berniatkan kepada Allah, ya Allah, aku ingin agar anak ini menjadi memberikanku mahkota nanti di surga. Seperti itu kan. Tentunya berbeda ya. Kalau kita berniatkan dengan seperti itu. Tentunya setelah kita ingin seperti itu dan ingin mendapatkan mahkota di surga, kita ingin masuk surga sama-sama, kita tentu akan perlu mencari cara yang benar juga gitu. Karena apa? Karena tadi ya dua dua hal yang menjadi sangat-sangat prinsip prinsipal itu untuk kita bisa diterima ibadahnya, niat yang ikhlas dan ittiba. Nah, sungguh keikhlasan sangatlah bergantung dengan kita selalu memohon pertolongan kepada Allah. Nah, ini ya, niat yang ikhlas, kita selalu bergantung meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, setiap detik, setiap menit, sebenarnya kita tidak bisa lepas dari meminta pertolongannya. Bahkan ada cerita dari seorang ustadz bahwa ada seorang ibu yang kehilangan sendalnya dan dia mencari dan dia berdoa terus meminta pertolongan sama Allah agar sandalnya itu ditemukan. Dan alhamdulillah atas izin Allah sandal itu ketemu gitu. Urusan sandal saja kita pun butuh pertolongan sama Allah gitu. Apalagi dengan urusan yang besar seperti ini. Kemudian yang kedua, kita lanjut ittiba. Nah, ini setelah kita mempunyai niat yang benar, niat yang baik, maka lanjutkanlah dengan ittiba. Niat yang baik tapi tidak disertai dengan sesuatu yang benar di jalan Allah, tidak sesuatu yang salah, maka tidak ada artinya. Misalnya niat kita ingin membantu orang, tapi ternyata orang itu
eh, bukannya malah orang itu ternyata kita membantunya dalam kemaksiatan. Nah, seperti kita membantu orang yang berbuat buruk. Nabi SAW mengajarkan Alkitab dan hikmah. Nah, dan juga mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Dialah pendidik terbaik yang Allah utus untuk kita. Nabi SAW adalah pendidik terbaik. Dan beliau mencetak sahabat-sahabat yang unggul, yang seperti Khalid bin Walid dan Bilal bin Rabah, Abu Bakar, Umar bin Khattab. Begitu banyak sahabat-sahabat yang telah dicetak oleh Nabi kita tercinta. Insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia ialah pada generasiku. Kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Next. Maka teladanilah generasi Rasulullah SAW. Suaranya kecil ya. Apa suaranya kedengaran sekarang? Kedengaran Bunda? Oh ya, Alhamdulillah. Maka teladani, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Sedikit lagi. Maka teladanilah generasi Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, inilah yang disebutkan tadi oleh Rasulullah. Sebaik-baik manusia adalah generasi, generasi kemudian dan generasi kemudiannya lagi. Jika kita saat ini sering melihat berbagai teori, coba kita pikir lagi. Sudahkah kita membaca kisah bagaimana ibunda para ulama mendidik anaknya di waktu kecil? Pernahkah kita mendengar bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat mendidik anaknya? Bagaimana mereka menyikapi berbagai tingkah laku anak-anak? Jika kita membacanya, maka kita akan terkagum-kagum dengan cara-cara mereka. Dan sungguh akan menjadi penyemangat dan teladan bagi kita untuk mendidik anak lebih baik lagi, insya Allah. Nah, seperti tadi yang saya paparkan contoh kasus ya, itu baru sedikit dalil yang di antara banyak sekali dalil yang kita masih belum ketahui. Nah, selanjutnya, kesimpulan. Maka Bunda rahimakumullah, sungguh menjadi kebahagiaan ketika kita mendidik anak di jalan yang benar. Kita memiliki harapan yang besar. Pahala selalu bertambah ketika kita mendidik anak. Dan Allah hapus dosa. Dosa kita pun bisa dihapus sama Allah. Dosa kita ketika bersabar dengan tingkah laku anak yang tidak kita sukai. Sungguh itulah kebahagiaan dalam mendidik anak karena menjadi penyebab ketenangan hati. Inilah bahagian itu terletak di hati kita. Wallahu a'lam. Apa yang saya sampaikan, mungkin ada kesalahan-kesalahan. Saya itu kesalahan dari diri saya sendiri dan saya meminta maaf dan tolong mudah-mudahan para bunda memaafkan dan segala kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih bunda-bunda sudah mendengarkan. Barakallahu fikunna. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami para bunda-bunda rahimakumullah. Saya serahkan kepada Mbak Lulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillahu khairan untuk Bunda Uswah Hasanah selaku pemateri kita pada webinar hari ini. Alhamdulillah, semoga dengan pemaparan yang beliau sampaikan bisa lebih memperterang lagi ya Bunda ya, yang tadi mungkin masih abu-abu, masih bingung, masih gerambiang atau mengambang, bukan karena alhamdulillah melalui pemaparan beliau tadi semoga kita bisa lebih terbantu begitu. Amin. Eh, saya mohon izin untuk menyampaikan kesimpulan
yang beliau sampaikan tadi terkait materi beliau. Semoga nanti bisa lebih membantu Bunda semua, Ummahat semua untuk lebih bisa me- mengambil hikmahnya begitu ya. Untuk kesimpulannya, apa itu parenting delusion? Tadi telah disampaikan tentang parenting delusion itu adalah ilmu parenting yang diyakini benar padahal itu tidak benar. Kemudian mohon maaf, mungkin ada ya terima kasih. Eh, tentang bagaimana agar tidak terjerumus parenting delusion. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bunda Uswah Hasanah bahwasanya agar kita tidak terjerumus pada parenting delusion, maka kita melandaskan ilmu parenting itu pada sumber dalil yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana kisah-kisah yang telah disampaikan, dipaparkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, kemudian bisa kita ambil sebagai teladan begitu ya. Kemudian bagaimana langkah kita dalam menentukan arah mendidik yang benar, yaitu dengan dua syarat tadi, yaitu ikhlas dan ittiba. Baik Bunda, saya kira untuk kesimpulan dari materi kita hari ini seperti itu tadi ya. Untuknya, saya mengingatkan kembali bahwasanya Q&A bisa dikirim atau dikumpulkan di menu WAG Q&A ya atau ke materi ya Bunda ya. Nanti ditunggu sampai pukul 21 jam 9 malam. Kemudian insya Allah jawabannya akan disampaikan keesokan harinya oleh Bunda Uswah selaku pemateri. Untuk selanjutnya, informasi untuk webinar sesi 2 yang insya Allah akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 oleh Bunda Husna Banaha dengan judul Tahapan Mendidik Anak. Sudahkah benar tahapan mendidik anak? Nah, untuk selanjutnya nanti mohon dipersiapkan. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengikuti sesi selanjutnya. Amin. Baiklah Bunda, dikarenakan materi sudah selesai, ya ini bisa dilihat bersama ya, disaksikan bersama. Ini ada flyer untuk yang sesi kedua, prioritas pendidikan ya. Sudah benarkah tahapan mendidik anak? Nah, ini juga tidak kalah pentingnya ya, Bunda. Semoga kita bisa mengikutinya. Baik, dikarenakan ini sudah selesai penyampaian materinya, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada seluruh ummahat yang telah berkenan bergabung pada agenda kita pada hari ini. Semoga kita mendapatkan manfaat, ilmu yang bermanfaat, khususnya dalam mendidik anak ya Bunda. Amin. Selanjutnya saya akan menutup. Marilah kita tutup acara webinar kita pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya selaku moderator mohon undur pamit dari hadapan Anda semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga sehat selalu, diberkahi selalu segala urusannya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.